Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, kita masih ada di tempat ini, kita masih ada di rumah tangga kita masing-masing, di keluarga kita, untuk kita sama-sama menaikkan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan, untuk kita memperingati, untuk kita mengenang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus setiap kita. Dan seharusnya kita memperoleh hukuman, tapi oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita naikkan pujian ini, kita akan menyembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Kami mau memperingati hari kematian, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan siap memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat pagi harinya berbahagia di dalam pelayanan, Tuhan pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati hadirat-Mu, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Ada banyak rancangan-rancangan yang sudah kita rencanakan, tetapi dalam rancangan Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita.
setiap kehidupan kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan yang sebentar kita akan lakukan. Dengan kasih Kristus, Bapak Daniel akan masuk di dalam doa untuk doa syafaat. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk segala pertolongan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di umat Tuhan di seluruh dunia ini boleh beribadah melalui media apapun Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka walaupun mereka beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, kasih-Mu, urapan-Mu, bahkan penyertaan-Nya daripada Engkau akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Iman mereka akan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Indonesia secara khusus Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati bangsa kami. Engkau akan mengangkat sakit penyakit pandemi virus corona ini Tuhan, sehingga perekonomian bangsa kami, bahkan perekonomian dunia ini akan kembali baik oleh karena Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk seluruh jemaat geneng di tempat ini Tuhan, yang mereka beribadah melalui media elektronik Tuhan. Kau juga memberkati mereka, Kau akan mengurangi mereka, memelihara kehidupan mereka. Kita akan tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari Kau menyucikan, Kau menguduskan. Biarlah apa yang kami perbuat boleh berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, mereka di rumah masing-masing, Engkau akan memberkati pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengembalikan bilik Tuhan, Tuhan juga yang akan mengembalikan berlipat kali ganda. Engkau akan menyingkirkan segala belahan-belahan, sehingga berkat itu tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh Tuhan berkat itu boleh dinikmati oleh anak-anak-Mu. Mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mereka boleh bersukacita atas pemeliharaan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami akan berikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan satu pujian. Dengan apa akan
selamatkan jiwamu.
Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Saryanto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Firman Tuhan kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 25 sampai ayat yang ke-30 kita akan membaca. Sekali lagi, Yohanes 19 dari ayat 25 sampai ayat yang ke-30 kita akan membaca, walaupun seluruh pasal akan menjadi renungan kita dalam kesempatan ini. Saya akan mengawali membaca di dalam ayatnya yang ke-25 demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, renungan pagi hari ini saya memberikan judul Teladan Peristiwa Salib. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, saat ini kita merayakan, memperingati, mengenang akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya judul renungan saat ini adalah Teladan Peristiwa Salib. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Dari sisi peristiwa, penyaliban itu telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi sebagai firman Tuhan yang hidup, berbicara apakah dia kini dan di sini. Berbicara apakah dia kepada setiap kita. Di dalam banyak ayat dalam Perjanjian Baru, kita diminta untuk meneladani Tuhan Yesus. Di dalam setiap segi kehidupan, dia adalah teladan yang sempurna. Juga dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini, kita mendapat suatu teladan untuk kehidupan setiap kita. Teladan apakah itu? Tuhan Yesus memberikan 3 teladan untuk diikuti agar kita menjadi murid yang benar. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan 3 teladan untuk kita ikuti agar menjadi murid yang benar. Mari kita akan melihat teladan apa dari pembacaan kita tadi. Ayat 26 dan 27 saya akan mengulangi sekali lagi pembacaan ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
teladan yang pertama dari ayat ini boleh kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan keluarga. Memperhatikan keluarga adalah teladan yang pertama yang harus kita ikuti. Tentunya kita masih ingat peristiwa di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-48. Di sana seolah-olah Tuhan Yesus tidak mengakui ibunya yang berusaha untuk menemuinya. Di sana Tuhan Yesus katakan, "Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Tetapi di dalam pembacaan tadi, di dalam ayat 26, 27, di atas kayu salib ia berkata kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan menunjuk kepada Yohanes murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Dari ayat ini kita dapat memetik sebuah teladan bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan keluarganya. Sebagai manusia, Yesus seharusnya ia memperhatikan ibunya, memperhatikan orang tuanya. Tetapi ia harus mengakhiri masa inkarnasinya, sehingga sebagai wujud perhatiannya ia menunjuk kepada Yohanes, dialah anaknya. Bapak, Ibu, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah keluarga baru yang terbentuk dalam kaitannya dengan iman percaya kepada Yesus, bahwa Bapa yang di surga adalah Bapanya. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersaudara satu dengan yang lain, dan Allah adalah Bapa kita. Menjelang kematiannya, atau tepatnya menjelang ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita untuk memperhatikan ibunya dalam skala luas, supaya kita juga memperhatikan keluarga kita. Keluarga dalam arti kerabat, maupun keluarga dalam kaitannya dengan iman percaya kita, yaitu keluarga Allah, keluarga gereja kita, keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa sekali lagi kita satu dengan yang lain adalah saudara. Bisakah kita melakukan itu? Memperhatikan keluarga kita? Di dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa. Amin. Itu pelajaran yang pertama, teladan yang pertama. Sekarang kita akan melihat teladan yang kedua. Kita akan membaca di dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga di dalam pasal ini. Yohanes 19 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Dari ayat yang kedua, dari ayat yang pertama sampai ketiga ini kita bisa mengambil teladan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kesabaran. Kalau kita mencermati dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kesabarannya. Dia disesat, diberi mahkota duri, bahkan ditampar. Namun dia hanya diam, tidak membalas. Dia tetap sabar.
Sebetulnya kata sabar itu sendiri di dalam bahasa Gerika dari kata makrotumia yang artinya kemauan dan kemampuan untuk menahan derita sampai pada kesudahannya. Sekali lagi, di dalam bahasa Gerika kata sabar itu berasal dari kata makrotumia, artinya kemauan dan kemampuan untuk menahan derita sampai pada kesudahannya. Pada sisi lain, kesabaran adalah tanda kedewasaan rohani. Dalam Galatia 5 ayat 22, salah satu buah dari Roh Kudus adalah kesabaran. Orang yang dewasa rohani, ia akan menunjukkan kesabarannya. Orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah rohani dalam kehidupannya, dan salah satunya adalah kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bercermin pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini. Apakah kita mendapati bahwa diri kita adalah orang-orang yang sabar, setengah sabar, kurang sabar, atau bahkan tidak sabar? Tetapi Dia memberikan teladan kepada kita. Dia mendapat perlakuan yang tidak semestinya, tetapi tetap sabar. Sebagaimana Dia telah sabar menghadapi segala sesuatu, marilah kita juga meneladani Dia. Kita juga sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Dia tidak hanya mati, Dia tidak hanya bangkit, bahkan Dia telah naik ke surga. Dia menjadi pembela bagi kita. Lihat nanti di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Oleh karena itu, ketika kita mendapat perlakuan yang tidak semestinya, ketidakadilan, penganiayaan dan lain sebagainya, marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang tetap sabar dan menyerahkan semuanya kepada Dia, Tuhan Yesus yang adalah pembela kita, sehingga sekali lagi kita dapat menunjukkan kesabaran. Baik, yang ketiga dari teladan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita membaca di dalam ayat yang ke-30. Ini merupakan teladan yang ketiga dalam peristiwa salib ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teladan yang ketiga dari peristiwa salib ini adalah menyelesaikan tanggung jawab. Dalam ayat yang ke-30, sebelum Dia menyerahkan nyawanya, Dia berkata, sudah selesai. Di dalam bahasa Gerika, kata selesai itu adalah tetelestai, ya, sudah selesai. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam ayat yang ke-14, Dia telah menjadi manusia. Bahkan kalau kita melanjutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu timbul satu pertanyaan, untuk apakah Tuhan Yesus melakukan semuanya itu? Itu semua Dia lakukan tidak lain dan tidak bukan karena Dia menyelesaikan tanggung jawab yang harus Dia selesaikan dalam inkarnasinya, yaitu menggantikan hukuman dosa orang yang percaya kepada Dia.
Inilah teladan yang ketiga dalam peristiwa salib ini, menyelesaikan tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saudara pasti memiliki tugas dan tanggung jawab. Entah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai karyawan, pengusaha, atau apapun status Anda mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita. Dia telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bapa kepadanya dengan tuntas. Bagaimana? Apakah Anda juga telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu? Pasti tugas dan tanggung jawab itu belum selesai. Entah berkaitan dengan pribadi, dengan keluarga, orang lain, kerjaan, dengan gereja, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, di dalam Roma 14 ayat yang ke-12, pada hari penghakiman nanti kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri kepada Allah. Oleh karena itu, tugas apa saja, tanggung jawab apa saja yang dipercayakan harus diselesaikan dengan tuntas, dengan baik, tidak ada cacat dan celah. Di hadapan Tuhan nanti kita tidak dapat berdalih, kita tidak dapat beralibi atau membangun alasan dalam bentuk apapun. Sebagaimana Tuhan Yesus memberi teladan, bahkan Dia telah menyelesaikan tanggung jawabnya, kita juga harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, marilah kita meneladani Dia di dalam setiap segi kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memperhatikan keluarga kita. Yang kedua, kita harus menunjukkan kesabaran kita kepada siapapun dan dimanapun. Dan yang ketiga, marilah kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sebagaimana Dia telah memberikan teladan kepada kita di dalam peristiwa salib ini. Tuhan kiranya memberi kemampuan kepada setiap kita, bukan hanya untuk mengerti, tetapi juga untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan saat ini. Bapa kami yang di surga, bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kembali kami mengenang, kembali kami memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Juga kami boleh meneladani bagaimana peristiwa salib ini, betapa Engkau menunjukkan perhatian-Mu kepada keluarga. Biarlah masing-masing kami juga menunjukkan perhatian kepada keluarga. Kami juga menunjukkan kesabaran kepada siapapun. Biarlah masing-masing kami juga menjadi orang yang meneladani Tuhan Yesus yang panjang sabar itu. Bahkan kami juga mohon kekuatan yang datang daripada-Mu, sehingga masing-masing kami dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab setiap kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikan itu di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat.
kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Sekali lagi kita akan berdoa dan doa berkat. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk perkenan-Mu kami boleh ada di hadirat-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dengan iman kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, dan pada akhirnya Engkau yang akan memberkati setiap kami. Engkau akan memberkati keluarga kami. Engkau akan memberkati usaha pekerjaan kami. Bahkan Engkau juga memberkati semua saudara kami yang saat ini bersama-sama mengenang akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua tenadah kepadamu, dan biarlah kiranya kasih karunia rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat di dalam persekutuan Roh Kudus Engkau curahkan atas kami saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, sekian seluruh rangkaian ibadah sudah selesai. Pada akhirnya selamat mengenang kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan